Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam dalam mata kuliah dasar konversi energi listrik bersama saya Animal Flow. Dan pada episode kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus konversi energi pembangkit. Langsung aja kita mulai ya. Baik, untuk kita lihat ya, untuk dalam konversi energi kita bisa melihat dari termodinamika, dari perpindahan panas atau perpindahan kalor ya, dari mekanika fluida dasar. Kemudian juga kita bisa lihat dari mesin konversi energi, ada juga dari mesin fluida, teknik pendingin dan tata ruang, dan juga energi alternatif dan terbarukan. Nah, di sini kita lihat dalam mesin konversi energi ini akan kita bahas tentang bagaimana definisi energi dan juga jenis konversi energi. Kemudian kita juga akan melihat mesin konversi energi dan juga pengelompokannya di mana. Lalu ada bahan bakar dan pembangkaran serta turbin uap, siklus dan juga unjuk kerjanya. Di dalam mesin konversi energi, kita akan melihat bagaimana suatu motor bakar dan siklusnya serta unjuk kerjanya. Kemudian pada pompa kita juga akan melihat karakteristik dan juga aplikasinya. Sementara untuk kompresor, kita lihat karakteristik dan juga aplikasi. Untuk turbin gas, kita lihat siklus dan unjuk kerja. Kemudian sistem pendingin, ya, siklus dan unjuk kerjanya seperti apa. Lalu sistem propulsi juga nanti akan kita lihat, sistem propulsi yang ada di pesawat terbang, ya, dan juga aplikasi perangkat lunaknya. Nah, kita berbicara tentang energi, ya. Energi itu merupakan tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu, ya, kemampuan untuk melakukan kerja, ya. Satuannya adalah joule, BTU, term, watt, kalori, elektron volt, ton, batu bara, barel minyak dan lain-lain, ya. Sementara bentuk-bentuk energi yang seperti sudah kita ketahui adalah ada energi kinetik, energi potensial, pegas, gravitasi, energi kimia, dan juga pastinya ada juga energi massa. Nah, kita lihat ada bentuk-bentuk energi. Kita mengklasifikasikan menjadi 6 ya, klasifikasi utama dari energi. Yang pertama adalah energi mekanik, energi listrik, energi elektromagnetik, ada energi kimia, ada energi nuklir, dan ada juga energi termal. Nah, energi-energi ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita konversikan. Nah, untuk sumber energi dan konversi dasarnya, biasanya dalam proses konversi, contohnya nih yang pertama adalah kayu. Kayu itu dari energi kimia menjadi panas dan bisa menghasilkan listrik. Ya, dengan cara apa? Pembakaran. Ada energi angin. Energi angin adalah angin yang memutar turbin dari energi kinetik menjadi energi mekanik, ya, memutar turbin lalu menghasilkan listrik. Kemudian dari air yang mempunyai energi potensial, ya, menjadi energi kinetik lalu menggerakkan turbin menjadi energi mekanik dan menghasilkan listrik. Ada proses konversi berikutnya dari batu bara dari energi kimia menjadi panas dan juga menjadi listrik. Sementara dari gas bumi yaitu energi dari kimia menjadi panas dan menjadi listrik. Kemudian ada gas alam. Gas alam itu adalah dari energi kimia menjadi energi panas dan menjadi energi listrik. Kemudian sumber energi dan konversi dasarnya. Kita lihat ya, sumber energinya dari mana dan konversi dasarnya. Kita lihat bahas satu persatu. Yang pertama energi panas bumi. Energi panas bumi pasti kita ketahui energi dasarnya adalah dari energi panas. Ya enggak? Energi panas menjadi dimanfaatkan menjadi tenaga panasnya juga, ya. Panasnya dimanfaatkan kemudian akan menjadi listrik. Kemudian energi nuklir, ya. Energi nuklir itu yaitu pertama energi kimia, ya, proses dari energi kimia menjadi panas dan juga akhirnya menjadi listrik. Konversi berikutnya adalah hidrogen. Nah, hidrogen juga merupakan konversi dari energi kimia, ya. Contohnya kalau misalnya fuel cell atau bahan bakar dari hidrogen ditambah oksigen, ya, hasil keluarannya berupa panas, ya, dan juga berupa bisa menghasilkan listrik, dan untuk outputnya atau untuk buangannya merupakan H2O atau air. Kalau energi pasang surut, ya, kita manfaatkan pergerakan-pergerakan menjadikan itu adalah energi kinetik dan juga bisa menghasilkan listrik. Sementara kalau panas laut juga dari energi panas menjadi energi listrik atau ocean thermal energy, ya. Lalu ada ombak laut. Ombak laut, ya, yang tadi kan dia bisa berosilasi, jadi dari energi kinetik menjadi energi listrik. Lalu juga ada arus pancar, ya. Kalau arus pancar dari energi kinetik menjadi energi listrik. Nah,
Kalau kita lihat mesin konversi energi, ini merupakan mesin atau gabungan mesin untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ruang lingkupnya ada motor pembakar dalam, ya, ada, kita sudah pelajari, ada turbin, terus ada pompa dan kompresor, kemudian ada mesin pendingin dan juga mesin propulsi. Nah, untuk aplikasinya, ya, aplikasinya dapat diaplikasikan atau dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, untuk membantu suatu proses industri, untuk transportasi, penerangan, dan lain-lain. Dan klasifikasi energi konversinya berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada berdasarkan sebagai penggerak. Nah, jika sebagai penggerak ini, ya, atau motor, ya, motor listrik atau motor bakar atau turbin, ya. Kalau turbin itu turbin air, turbin uap, turbin gas, dan lain-lain. Ada juga mesin propulsi seperti turbojet, turbofan, turboprop, ramjet, dan juga ada roket, ya. Sebagai yang digerakkan, kalau sebagai yang digerakkan ada pompa. Pompa itu ada toraks, ya, dan pompa kinetik. Ada kompresor juga, ya, baik secara aksial maupun secara radial. Ada juga mesin pendingin seperti kompresi uap, refrigerasi udara, dan juga refrigerasi absorpsi, dan lain-lain. Nah, kalau untuk bahan bakar kita lihat dari wujudnya. Yang pertama berdasar wujud, kalau padat, ya, bahan bakar ada kayu yang kita kenal, ya, ada batu bara, kemudian ada sekam, biomasa, dan lain-lain. Untuk yang cair kita sudah tahu minyak bumi dan turunannya. Kemudian jika gas ada gas alam, gas bumi atau gas rawa, ya. Lalu kategori umum bahan bakar adalah yang pertama bahan bakar fosil, bahan bakar nuklir, dan juga energi surya. Nah, kita lihat ya combustion atau pembakaran. Di sini ada fuel, ada oksigen, ada panas, ya. Yang hasil sebentar saya mau highlightnya pakai laser, ya. Dari fuel, oksigen, dan juga panas, hasilnya exhaustnya, ya, mengakibatkan panas. Nah, combustion atau pembakaran, ya, ini merupakan suatu proses, ya, proses dengan temperatur yang sangat tinggi secara eksotermik, ya, dan ada reaksi kimia di antara fuel, ya, bahan bakar, dan juga oksigen, ya. Biasanya ini berada di atmosfer, ya, atau di oksigen, lalu memproduksi oksidasi dan juga nanti memproduksi gas sehingga bercampur, ya, kadang-kadang juga keluarannya adalah juga asap. Nah, ada motor bakar dalam. Nah, motor bakar dalam ini, ya, berdasarkan sistem pembakarannya, yaitu ada motor bakar dalam SI atau spark ignition, ada juga termasuk dalam siklus Otto, ada bahan bakar bensin, ada motor bakar CI atau compression ignition, ada siklus diesel, dan juga ada bahan bakar solar. Nah, kita lihat nih, ini merupakan ideal dari Otto cycle dari internal combustion cell, ya. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan di mana suatu siklus, ya, siklus tertutup, ya, dari PV diagram, ya, seperti ini. Dari stage 1, stage 2, perhatikan gambarnya, stage 3, stage 4 M combustion, stage 5, stage, dan juga stage 6. Nah, kita lihat nih part of engine, ya, part of engine kita lihat, ya, ada crankshaft, ada piston, ya, yang bergerak, ada electric contact, dan lain-lain, ya. Nah, ini merupakan dari part-part dari engine secara umumnya, ya. Kalau misalnya kita di kampus ini mungkin, ya, kalau misalnya sudah offline, sudah luring, kita bisa lihat part of engine, ada mesin-mesin yang kita belah, dan di situ nanti kita bisa belajar bagaimana cara kerjanya, bagaimana prosesnya, dan lain-lain. Baik, berikutnya ada sistem turbin gas. Sistem turbin gas merupakan sistem gas terbuka, ya. Bahan bakar itu bercampur dengan udara dan dikeluarkan sebagai gas hasil pembakaran. Bahan bakar harus bersih supaya tidak korosi, ya. Ada juga sistem turbin gas tertutup. Bahan bakar tidak ikut dalam fluida kerja. Fluida kerjanya merupakan udara murni atau gas murni yang sudah bersih. Fluida ini kemudian didinginkan, ya, sebelum digunakan kembali. Kemudian ada aplikasi turbin gas. Jika aplikasi turbin gas ini penggeraknya pasti sistem propulsi, ya, contohnya pesawat terbang atau kapal laut. Sebagai pembangkit tenaga listrik dan juga penyedia panas di industri. Ya, dibandingkan dengan motor bakar turbin gas, ya, ini turbin gas merupakan penghasil dayanya lebih besar, konsumsi bahan bakarnya namun lebih boros, berat dan ukurannya pastinya lebih kompak atau lebih kecil. Ini lihat nih, kita lihat ada skematik dari gas turbin, ya, penampang atas, ya, dan juga ada belahan dari atas, ya.
Nah, secara pertama ini adalah ya ini free stream ya, bagaimana tempat udara melewatinya merupakan inlet ya, ini inlet ya. Baru ada ini kompresornya, kemudian ini adalah burnernya, baru ini adalah turbin yang digerakkan, kemudian di sini nanti ada afterburner dan juga ada nozzle untuk tempat pengeluarannya. Nah, kompresor ya, ini kita lihat, ini merupakan yang gambar di sini ya. Gambar pertama ini adalah centrifugal compressor ya. Ya, kalau ini axial compressor only rotor shown, hanya rotornya saya dilihatnya. Nah, kita ambil nih contohnya adalah mesin turbojet pesawat terbang. Mesin ini menggunakan media kerja udara di atmosfer ya. Sisi inlet kompresor menghisap udara atmosfer dan udara panas yang telah melewati turbin keluar ke atmosfer kembali. Begitu. Nah, ini adalah ada axial compressor ya, ini kalau single rotor seperti ini, kalau ada multi stage-nya kompresor seperti ini. Berikutnya centrifugal compressor. Ini sentrifugalnya ya, secara sentrifugal ini dilihat dari sisi sampingnya. Kemudian, nah ini adalah proses kompresor termodinamika ya, dimana prosesnya station 1 ini adalah kompresor entrance masuknya di sini melewati burner, ada turbinnya digerakkan dan juga exit ya, ini bagian pengeluarannya. Untuk kompresornya bisa dihitung di rumus yang seperti ini. Nah, ini dia sistem propulsi ya, definisinya. Propulsi dari bahasa Latin atau pro artinya maju, peller artinya penggerak. Jadi sistem propulsi ini merupakan sistem yang menggerakkan benda ke depan, mempunyai daya dorong atau tos melalui hukum 3 Newton dan aksi reaksi. Lalu saat menjelajah, tas itu gaya hambat, dan saat dipercepat tas itu lebih besar daripada gaya hambat sehingga menjadi aksis tas. Kita lihat nih, apa sih tas ya? Tas merupakan ya, kita sering pasti kalau pulang kampung ya, yang kampungnya jauh banget ya, jauh di Mato itu ya, pasti kita menggunakan pesawat terbang, bisa naik kapal laut ya, tapi kita pada umumnya menggunakan pesawat terbang. Nah, ini ada pertanyaan, what is thrust ya? Thrust adalah gaya dorong yang diciptakan oleh kerja mesin yang mendorong udara ke belakang agar pesawat bisa maju ke depan ya. Nah, ini bagaimana dia mendorong ke belakang agar pesawat bisa maju ke depan. Jadi ada tas, ada lift, daya angkat, ada weight, beratnya, dan dragnya ya. Tas ini gaya dorong maju ke depan. Nah, ini balance-nya nih, ini balance-nya. Kalau kita lihat pesawat terbang, kalau misalnya saya tanya gimana sih pesawat bisa terbang, nah coba Anda nanti mungkin bisa jelaskan ya. Tapi dapat di sini dapat saya lihat bagaimana lihat lift ya. Kalau misalnya dia gaya angkat ya, itu sama dengan gaya beban. Ini harus sama ya, jangan sampai keberatan beban. Kalau keberatan beban berarti daya angkatnya akan kurang ya. Sementara tas ini sama dengan gunungan dek ya. Airplane move in a straight line at constant airspeed. Jadi kalau misalnya pesawat mengudara ya dengan suatu sistem sehingga dia bisa bergerak, tapi pesawat bergerak itu adalah dengan pergerakannya adalah pergerakan garis lurus ya, dan juga dengan kecepatan yang konstan yang diatur. Ketika dia mau berbelok ke kiri ke kanan, mau naik ataupun turun, itu ada, kita lihat nanti ada gayanya. Nah, ini dia nih, simplify aircraft motion untuk pergerakannya ya. Ketika ya dia ingin menaik ya, kalau misalnya kondisinya, jadi jika gaya angkat lebih besar daripada beratnya, maka pesawat akan naik. Jika beratnya lebih berat daripada gaya angkatnya, maka pesawat akan turun ya. Kemudian jika dragnya lebih besar daripada daya dorongnya, maka pesawatnya akan lebih lambat. Sementara jika daya dorongnya lebih tinggi daripada gaya dragnya, maka pesawat akan bisa melaju lebih cepat. Ya, ini lihat. Ini thrust weight dan rasionya seperti ini, dimana F gaya tasnya, L liftnya, gaya angkat, W sama dengan daya beratnya, drag adalah D. Nah, ini yang merupakan rumusannya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga nih, mesin pesawat jet sama seperti itu. Eksitasnya seperti ini ya. Tas dikurang drag. Ya, seperti ini. Ini kalau F, M kali A, M adalah masanya, A-nya adalah akselerasi. Nah, di sini kita mengenal 4 prinsip sistem propulsi ya.
turbo atau jet ya, turbojet, turboprop atau turbofan ya. Lalu ada propeller ya, propeller itu tas dengan jenisnya, tasnya rendah dan subsonic. Ada ramjet dengan tas tinggi atau hypersonic. Ada rocket solid ya, rocket solid itu dari cair menjadi tas yang sangat tinggi. Ada hypersonic untuk pesawat luar angkasa. Ada turbojet plus afterburner. Ada eksistas tinggi. Ada eksistas tinggi untuk mengatasi drag dada kecepatan tinggi. Mohon maaf nih, di sini di kampus masih pembangunan, jadi agak terganggu sedikit ya suaranya ya. Lalu berikutnya ada turbo. Nah, ini dia nih, turbo engine merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi panas ini ya menjadi tas atau daya dorong ya. Pesawat yang mampu menghasilkan daya dorong yang besar akan memperpendek jarak take off ya, terbang menanjak tinggi, high climb, dan mampu manuver dengan lincah khususnya untuk pesawat militer. Kita lihat tas ya dari ini. Jadi bagaimana proses konversinya? Proses konversinya dari udara yang masuk ke dalam inlet ya. Kemudian ini ada bahan bakarnya ya. Kemudian dia akan melewati ini semua ya, sehingga nanti secara kompresi ya istilahnya, ini nanti menimbulkan daya dorong. Nah, ini ada afterburner nih. Kalau afterburner jet pump pada dasarnya tujuan dari afterburner adalah pembesaran tas nih. Jadi dibesarkan kembali dengan cara meningkatkan kecepatan semburan gas hasil pembakaran dari sini. Ya, sehingga dia bisa lebih cepat lagi. Jadi afterburner itu bagaimana untuk mengusahakan agar bisa memanfaatkan energinya ditambahkan lagi sehingga bisa lebih cepat daya dorongnya. Ini ada turboprop yang baling-baling ya. Turboprop sama seperti itu juga, tapi inletnya dia ada juga kecepatannya masuk ke sini ya, tapi juga ada ya melibatkan ya dari propeller, sehingga dia melibatkan ini ada inlet dan kompresor masuk di sini, sehingga nanti menggerakkan turbin dan juga daya keluarnya melalui belakang. Turbofan juga, turbine fan juga sama ya. V-nya, velocity-nya, kecepatannya, dan juga masanya, bagaimana dia masuk melalui inlet dan masuk ke dalam fan exhaust ya, sampai dia masuk ke dalam pembakaran, masuk ke dalam core turbin, masuk ke dalam fan turbin, kemudian keluar melalui nozzle-nya. Ini juga sistem propeller juga sama, dari free stream ya, dari masanya, dari velocity-nya, dari kecepatannya hingga masuk ya ke dalam propeller di area A dengan menggerakkan engine hingga akhirnya pada keluarannya itu mengakibatkan gaya tas atau gaya dorong tersebut. Nah, untuk ramjet kita lihat nih, untuk ramjet ya. Untuk ramjet itu ini di pesawat jet seperti ini, di pesawat X-15 dengan ramjet Engineer, dan juga ada ramjet test ya. Ini merupakan working fluida yang jadi bagaimana bekerja melalui atau sistem fluida di surroundingnya atau di sekitarnya ya. Ini ramjet sama saja seperti tadi, inletnya di sini, fuel injectornya di sini, ada flame holder dan juga ada nozzle sehingga udara bisa dimanfaatkan untuk dikonversikan menjadi tenaga dorongnya. Ya, ini salah satu contohnya. Kita lihat bagaimana untuk pressure atau tekanan, masanya juga, dan velocity-nya masuk ke dalam ya, dan ada masuk ke dalam inlet, fuel injector, ada flame holdernya juga, ada nozzle sehingga menghasilkan tasnya atau daya dorong. Ya, kita lihat nih kayak roket seperti ini, X-15 atau roket test ya, working fluid in the rocket exhaust-nya seperti ini. Kemudian kalau roketnya kita lihat nih, kalau roket kita lihat kan kayak sama kayak gini lah kira-kira, ada roket ya. Roket itu di bawahnya adalah combustion atau pengeluarannya ya. Nah, di mana fuelnya ada di sini ya, di mana ada flame front-nya, combustion chamber-nya, ada nozzle dan exhaust-nya di sini ya. Kemudian ya kita lihat juga ada roket tasnya juga seperti ini, dari bahan bakar, oxidizer-nya, dari roket body sehingga menghasilkan daya dorong. Oke, baik, saya rasa di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak. Untuk presensi silahkan melakukan presensi di bawah. Ya, silahkan melakukan presensi di bawah di kolom komentar dengan presensinya adalah NIM spasi nama. Ya. Dan sesi tanya jawab seperti biasa kita lakukan di Microsoft Teams.
Akhir kata saya Andi Makula mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.